Bu, sebelumnya mohon maaf, mohon waktunya sebentar, mohon waktu. Saya Darwanto dari mahasiswa Pasca Sarjana UNRI. Maksud tujuan saya yaitu ingin mencari data terkait dengan peran kepala sekolah ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian saya hanya ingin mewawancarai, menanyakan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Mohon ketersediaan waktunya. Ibu, di sini saya akan menanyakan Ibu sebagai guru di sekolah ini ya Bu ya. Itu gambaran kepala sekolah nanti bagaimana? Mohon dijawab ya seadanya. Dalam artian ya benar-benar real keadaannya. Oke Bu, di sini saya akan menanyakan terkait dengan peran kepala sekolah, yaitu dengan manajernya itu bagaimana. Apakah Ibu sebagai guru mengetahui adanya program pengembangan profesional yang disusun di sekolah Ibu? Iya, setahu saya ada ya Pak. Salah satunya itu program utamanya Jumat Berbagi Ilmu. Nah, itu kami lakukan setiap minggu. Jadi kegiatannya itu seperti KKG internal, di mana kami praktik membuat alat peraga sederhana dari barang-barang yang ada di sekitar sekolah. Oh, gitu Bu ya. Terus bagaimana sih Bu ya kepala sekolah Ibu itu dalam memfasilitasi guru-guru di sini untuk mengetahui kegiatan pelatihan sejenis workshop ataupun KKG seperti itu? Kepala sekolah kami memprioritaskan KKG internal ya Pak. Jika ada pelatihan di luar kecamatan, kami menggunakan sistem rotasi. Jadi kepala sekolah itu akan membantu mengumpulkan dana transportasi dari ke sekolah atau komite. Yang paling penting nanti guru yang berangkat workshop itu bisa menjadi trainer bagi guru yang lain ketika kembali. Kemudian Ibu ya, menurut Ibu sebagai guru itu apakah pembagian tugas ataupun beban kerja di sekolah ini sudah merata dan adil? Menurut saya sudah adil ya Pak. Kepala sekolah itu mengatur beban mengajar dengan melihat kemampuan dasar guru di kelas tertentu. Nah, tugas tambahannya seperti piket, administrasi itu dibagi secara merata. Beliau juga selalu berdiskusi dulu sebelum menetapkan jadwal. Oh betul. Ibu, sekarang yang saya tanyakan peran kepala sekolah terkait dengan supervisi ya. Kepala sekolah itu dalam supervisi di kelas itu bagaimana? Seberapa sering Bu kepala sekolah itu mengadakan supervisi di dalam kelas? Supervisi formal mungkin hanya sekali per semester ya Pak. Tapi kepala sekolah itu sering melakukan observasi formal. Beliau tuh kadang masuk ke kelas selama 5-10 menit saat saya mengajar. Hal itu dilakukan minimal seminggu sekali. Jadi hal ini membuat saya selalu siap dan fokus pada interaksi dengan guru. Terus Bu, ini Bu, setelah observasi dalam kelas itu ya Bu ya, apakah ada Bu umpan baliknya? Ya, setelah observasi saya selalu mendapat umpan balik. Umpan balik itu seperti diskusi solusi yang personal dan sportif. Biasanya dilakukan di ruang guru setelah jam pelajaran selesai. Dan beliau ini fokus pada satu hal yang bisa saya perbaiki keesokan harinya. Tentu ini sangat bermanfaat untuk saya karena saya tidak merasa seperti sedang dihakimi. Oh gitu. Kemudian apakah kepala sekolah Ibu itu pernah membimbing Ibu ataupun dewan guru yang ada di sini secara khusus terkait dengan bagaimana sih penyusunan RPP yang lebih baik itu Bu? Pernah Pak, seperti ketika saya itu mengalami kesulitan membuat siswa itu tertarik pada pelajaran IPA. Jadi kepala sekolah itu menyarankan saya untuk menggunakan area belakang sekolah yang kami sebut laboratorium alam sederhana. Nah, beliau juga menugaskan guru senior untuk menjadi pendamping saya. Gitu. Kemudian peran kepala sekolah dalam entrepreneur itu mungkin ada inovasi kepala sekolah. Nah yang saya tanyakan ini inovasi ataupun ide baru apa yang sudah didorong oleh kepala sekolah di sekolah ini Bu? Inovasi terbesar di sekolah kami itu mengubah lahan kosong di belakang sekolah itu menjadi laboratorium alam sederhana. Nah, dalam inovasi tersebut saya ikut berpartisipasi dengan membuat modul ajar matematika di luar kelas dengan menggunakan batu dan daun untuk praktik berhitung dan Kemudian bagaimana kepala sekolah Ibu itu bisa menunjukkan sikap bekerja keras ataupun efektif menjadi contoh oleh guru yang lain?
kepala sekolah kami itu sangat fokus pada pemecahan masalah ya Kak ya. Jadi beliau tuh selalu berusaha menyelesaikan urusan administrasi dan masalah guru itu tepat saat itu juga, jadi tidak ditunda-tunda. Beliau juga sering datang tepat waktu. Ya, luar biasa ya. Kemudian yang saya tanyakan selanjutnya itu terkait dengan strategi kepala sekolah ibu ya, strateginya dalam melatih dan mengembangkan kompetensi. Nah, di sini yang saya tanyakan itu kapan terakhir kali sekolah di sini ini mengadakan workshop ataupun pelatihan secara internal? Sekitar 2 bulan lalu Pak. Temanya itu literasi dan numerasi berbasis konteks lingkungan lokal. Nah, dampaknya itu saya jadi bisa membuat soal cerita yang lebih dekat dengan kehidupan murid seperti soal Gitu. Kemudian terkait dengan pembinaan profesional guru ibu ya. Nah, di sini seberapa aktif KKG yang ada di kecamatan ini ataupun di sekolah ini, bagaimana sih peran kepala sekolah itu dalam mengelola KKG itu? Kepala sekolah kami sangat aktif ya Pak. Kepala sekolah memastikan KKG kami itu fokus pada praktik mikro teaching bergantian dan menghasilkan minimal 1 media ajar baru setiap pekan. Nah, beliau itu mengawasi dan memberikan saran. Gitu. Kemudian terkait dengan motivasi dan penghargaan ya Bu ya. Jadi kepala sekolah ibu itu apakah sudah pernah memberikan reward ataupun punishment itu berupa hukuman atau untuk menerapkannya itu bagaimana Bu kepala sekolah itu? Reward yang paling terasa itu seperti pujian publik dan ditunjukkan sebagai teladan pekan ini. Jadi kami itu ada program namanya teladan pekan ini. Nah, punishmentnya itu tidak ada, yang ada hanya pendampingan khusus bagi yang kurang termotivasi. Nah, menurut saya adil karena fokusnya itu pada peningkatan. Kemudian Bu ya, terkait dengan penciptaan lingkungan kerja ya, lingkungan kerja itu supaya kondusif, efektif. Nah, dalam hal ini apakah kepala sekolah itu melibatkan ibu sebagai guru ataupun guru yang lain dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah ini? Kami guru-guru di sini merasa sangat dilibatkan ya Pak dalam penentuan jadwal KKG dan alokasi penggunaan dana bos untuk pembelian pembuat kelas. Semua diputuskan melalui diskusi bersama di Kemudian terkait dengan faktor pendukung dan penghambat nih Bu ya. Faktor pendukung itu menurut ibu nih sebagai guru yang ada di sekolah ini, apakah pemberian penghargaan yang dilakukan kepala sekolah sudah efektif dalam mendorong kinerja para guru yang ada di sini? Menurut saya sudah sangat efektif karena apresiasi non material dari beliau terasa tulus dan membuat kami yakin bahwa upaya kami meskipun di sekolah kecil tetapi tetap dilihat dan dihargai. Itu kan faktor pendukung Bu ya. Kemudian pasti ada nih faktor penghambatnya. Yang ingin saya tanyakan itu apa sih Bu yang menjadi hambatan yang paling sering Anda rasakan dari sisi sarana dan prasarana dalam mengembangkan profesional guru gitu. Salah satu hambatan yang kami rasakan tuh seperti koneksi internet yang tidak stabil ya Pak, dan minimnya buku referensi di perpustakaan. Jadi ini mempersulit kami mengakses informasi terbaru untuk mengembangkan kompetensi. Oh gitu. Ibu mungkin cukup Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya kepada saya dalam mencari sumber data guna untuk penelitian saya supaya bermanfaat bagi saya, kemudian cepat selesainya tesis saya. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin ada yang kurang berkenan atau bagaimana, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.